Selamat pagi, Prof. Mabdu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Feryana Hilda, dan teman saya, Nilam Kumalasari, akan mencoba untuk mempresentasikan studi kasus PT Lipo Karawaci Value Creation in an Integrated Property Company. Next. Yang pertama, kita akan melihat profil perusahaan, di mana nama perusahaan PT Lipo Karawaci yang bergerak pada industri properti dan real estate, yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan kode saham LPKR. Kapitalisasi pasar per Desember 2006 sebesar 17,19 triliun rupiah atau 1,29 miliar US dollar. Struktur kepemilikan dari PT Lipo Karawaci ini diantaranya pemegang saham pengendali ada Pacific Asia Holding, PT Star Pacific, PT Lipo General Insurance, PT Multipolar, dan PT Lipo Securities. Kemudian kepemilikan publik sebesar 80,81%. Dan perusahaan ini berfokus pada bisnis seperti properti, pengelolaan aset, sektor kesehatan, dan sektor perhotelan. Next. Kemudian selanjutnya ada latar belakang dan tantangan ekonomi, di mana pada tahun 2017 PT Lipo Karawaci, perusahaan properti terbesar di Indonesia, berdasarkan pendapatan dan aset menghadapi tantangan dalam sektor properti. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, hal ini belum diterjemahkan ke dalam peningkatan yang signifikan di sektor properti, khususnya di segmen residensial. Meskipun terjadi peningkatan pengeluaran infrastruktur oleh pemerintah yang membantu mendorong pertumbuhan PDB sebesar 5% pada tahun 2016, sektor properti mengalami penurunan terutama dalam penjualan kondominium. Next. Kemudian ada strategi pertumbuhan. Dewan Direksi Lipo Karawaci mempertimbangkan apakah perusahaan harus melanjutkan ekspansi agresif dengan belanja modal yang besar atau perusahaan harus fokus pada strategi yang lebih berkelanjutan melalui penciptaan nilai tambah ekonomi atau EVA. Dan pengembangan kota dan proyek residensial skala besar atau LSID menjadi fokus utama perusahaan untuk meningkatkan nilai tanah yang dimiliki melalui proyek infrastruktur dan properti residensial berkualitas. Next. Kemudian di sini kita dapat melihat adanya tiga grafik, di mana grafik yang pertama menunjukkan grafik penjualan kondominium, kemudian grafik yang kedua menunjukkan peluncuran kondominium, dan grafik yang ketiga merupakan grafik harga kondominium. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu dari grafik tersebut. Yang pertama, ada grafik penjualan kondominium, di mana pada periode 2008 hingga 2010, penjualan kondominium relatif rendah dengan jumlah unit yang terjual di bawah 1.000 unit per tahun. Ini menunjukkan bahwa pasar kondominium mungkin sedang lesu atau baru mulai berkembang selama periode ini. Kemudian untuk periode 2011 hingga 2014, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penjualan kondominium. Pada tahun 2013, penjualan kondominium mencapai puncak dengan hampir 5.000 unit terjual. Hal ini menandakan adanya lonjakan permintaan yang besar untuk kondominium selama periode ini, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi yang membaik, tingkat suku bunga yang rendah, atau kebijakan yang mendukung pembelian properti. Kemudian untuk periode 2015 hingga 2016, setelah mencapai puncaknya pada 2013 dan 2014, penjualan kondominium mengalami penurunan tajam pada tahun 2015 dan tetap rendah pada tahun 2016, di mana jumlah unit yang terjual kembali turun mendekati angka di bawah 2.000 unit per tahun. Penurunan ini kemungkinan mencerminkan penurunan permintaan pasar atau ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi pasar properti. Selanjutnya, grafik 2 yang menunjukkan peluncuran kondominium dari tahun 2012 hingga 2016 yang dibedakan berdasarkan segmen pasar uh, um, upper atau atas, middle, dan lower middle. Grafik ini menampilkan jumlah unit kondominium yang diluncurkan setiap tahun dalam setiap kategori segmen pasar. Uh, Dapat kita lihat pada periode 2012 hingga 2014, pada segmen
Middle yang ditunjukkan pada warna hitam mendominasi peluncuran kondominium di tahun-tahun awal, dengan jumlah peluncuran mencapai puncaknya di sekitar 4.000 unit pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pasar untuk hunian di segmen bawah sampai menengah memiliki permintaan yang tinggi selama periode ini. Kemudian untuk segmen middle yang berwarna merah juga menunjukkan aktivitas peluncuran yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2014, di mana lebih dari 2.000 unit diluncurkan. Hal ini menandakan bahwa permintaan di kelas menengah juga tinggi. Kemudian untuk segmen upper yang berwarna biru, yang mencakup kondominium kelas atas memiliki peluncuran yang lebih sedikit dibanding dengan segmen lain, dengan puncak peluncuran hanya sekitar 1.500 unit pada tahun 2014. Kemudian selanjutnya untuk periode 2015 hingga 2016, pada tahun 2015 dan 2016 terlihat bahwa penurunan yang signifikan dalam peluncuran kondominium di semua segmen pasar. Peluncuran di segmen lower middle berkurang drastis, hanya mencapai sekitar 1.000 unit pada tahun 2016. Dan untuk segmen middle dan upper juga mengalami penurunan dalam peluncuran unit. Hal ini menunjukkan bahwa pasar secara keseluruhan mengalami penurunan minat atau perlambatan dalam aktivitas pengembangan properti. Kemudian perbedaan antara segmen lower middle mendominasi peluncuran kondominium selama periode 2012 hingga 2014 yang mencerminkan tingginya permintaan dari kelas bawah hingga menengah. Namun pada segmen ini mengalami penurunan drastis dalam peluncuran unit setelah tahun 2014. Kemudian untuk segmen middle dan upper memiliki fluktuasi yang lebih stabil, tetapi tetap menunjukkan penurunan setelah periode puncak di tahun 2013 dan 2014. Kemudian yang terakhir yaitu grafik harga kondominium dari berbagai segmen pasar, mulai lower middle, middle, upper, high end, and luxury, dalam satuan Indonesia rupiah per meter persegi selama periode 2008 hingga 2016. Di mana kita bisa melihat pada segmen lower middle atau garis yang berwarna merah, harga kondominium di segmen lower middle mengalami peningkatan yang stabil namun lebih lambat dibandingkan segmen lainnya. Pada tahun 2008, harga berada di sekitar 10 juta per meter persegi, dan pada tahun 2016 naik menjadi sekitar 15 juta per meter persegi. Segmen ini tampak memiliki kenaikan harga yang lebih moderat, yang mencerminkan pasar yang lebih terjangkau bagi konsumen di kelas bawah hingga menengah. Dan untuk segmen middle atau garis yang berwarna orange, kita bisa melihat bahwa tren peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Harga di awal periode sekitar 12 juta per meter persegi, dan pada tahun 2016 mencapai sekitar 25 juta per meter persegi. Kemudian untuk segmen upper atau garis yang berwarna hitam, harga untuk segmen upper juga mengalami peningkatan yang stabil dari sekitar 15 juta per meter persegi pada tahun 2008 hingga mencapai sekitar 30 juta per meter persegi pada tahun 2016. Kemudian selanjutnya untuk segmen high end atau garis yang berwarna ungu, memiliki kenaikan harga yang lebih signifikan dibandingkan segmen bawah. Jadi harga sekitar 20 juta per meter persegi pada tahun 2008, segmen ini mencapai lebih dari 50 juta per meter persegi pada tahun 2016. Dan yang terakhir, pada segmen luxury atau garis yang berwarna biru, mengalami kenaikan harga yang paling tajam dibandingkan segmen lainnya. Kita bisa melihat pada tahun 2012, harga mulai melonjak dari sekitar 30 juta per meter persegi dan mencapai puncaknya pada sekitar 60 juta per meter persegi pada tahun 2015 dan 2016. Hal ini menunjukkan bahwa pasar mewah memiliki permintaan yang lebih stabil, meskipun harga jauh lebih tinggi dibandingkan segmen lain. Next. Kemudian selanjutnya ada uh, merupakan ada data Lipo Karawaci Marketing Sales, di mana tabel ini merinci penjualan pemasaran dari berbagai segmen bisnis PT Lipo Karawaci antara tahun 2012 hingga 2016 dalam jutaan US dollar. Baik, saya akan mencoba menjelaskan masing-masing. Yang pertama ada township. Pada segmen ini mengalami penurunan penjualan signifikan dari 228 juta US dollar pada tahun 2012 menjadi 60 juta US dollar pada tahun 2016. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya aktivitas penjualan di proyek pengembangan kota Lipo Karawaci selama periode tersebut. Kemudian yang kedua ada kondominium. Penjualan segmen kondominium berfluktuasi secara tajam, mencapai puncaknya di 199 juta US dollar pada tahun 2014,
tetapi turun drastis menjadi 30 juta US dollar pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan penurunan permintaan atau peluncuran proyek kondominium baru. Kemudian yang ketiga ada office. Penjualan di segmen kantor hanya terlihat pada tahun 2012 hingga 2014, dengan penjualan tertinggi mencapai 50 juta US dollar pada tahun 2013, tetapi tidak ada aktivitas penjualan di segmen ini pada tahun 2016 dan 2016. Kemudian yang keempat ada retail space inventory. Pada segmen ini mencatatkan penjualan yang sangat kecil pada tahun 2012 sebesar 1 juta US dollar dan tidak ada aktivitas penjualan signifikan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang kelima ada subtotal, di mana total penjualan dari berbagai segmen tersebut mengalami penurunan dari 348 juta US dollar pada tahun 2012 menjadi hanya 80 juta US dollar pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan penurunan besar dengan aktivitas penjualan properti perusahaan secara keseluruhan. Dan ada aset sold to rate atau penjualan aset ke rate juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012, Lippo Karawaci menjual aset senilai 155 juta US dollar. Tetapi angka ini turun menjadi 70 juta US dollar pada tahun 2016. Dan pada tahun 2015 tidak ada penjualan aset yang tercatat ke REIT. Dan total marketing aset kan tren penurunan yang signifikan, di mana pada mencapai 503 juta US dollar, tetapi angka ini turun drastis menjadi 159 juta US dollar pada tahun 2016, dengan puncak sebesar 634 juta US dollar pada tahun 2014. Kesimpulan dari tahun ini dapat kita simpulkan bahwa penurunan penjualan di segmen township dan kondominium sangat signifikan dari tahun 2015 hingga 2016, yang menunjukkan bahwa aktivitas pasar properti mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan aset kredit memberikan tambahan pendapatan yang signifikan di tahun-tahun tertentu, tetapi juga tidak konsisten. Next. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk dalam kinerja bisnis utama. PT Lippo Karawaci memiliki berbagai lini bisnis yang menyumbang pada pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah beberapa rincian dari segmen bisnis utama perusahaan. Yang pertama, ada pengembangan perkotaan dan pengembangan terpadu skala besar atau LSID, di mana Lippo Karawaci memiliki hak pengembangan untuk 8.087 hektar tanah dan telah mengakuisisi tambahan sebanyak 4.951 hektar, di mana produk pengembangan kota mandiri, kondominium, dan properti komersial dengan fokus pada segmen kelas menengah ke bawah dan menengah. Kemudian strategi pertumbuhan, memperkuat nilai tanah melalui proyek infrastruktur dan produk residensial komersial yang berkualitas, menyesuaikan peluncuran proyek dengan regulasi terbaru, diversifikasi ke pengembangan properti lain seperti perkantoran, dan memperluas jangkauan harga untuk menangkap segmen pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua ada sektor kesehatan, di mana jaringan rumah sakit Siloam memiliki 23 rumah sakit dengan total lebih dari 5.100 tempat tidur, dan ada di 43 rumah sakit tambahan dalam Pipeline. Potensi pasar, Indonesia memiliki fasilitas kesehatan dan pendidikan tenaga medis yang terbatas. Selain itu, program JKN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memberikan peluang besar bagi sektor ini. Strategi pertumbuhan pada sektor ini yaitu ekspansi jaringan rumah sakit sesuai rencana dan memperpendek periode stabilitas rumah sakit. Kemudian inovasi dalam paketan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kelas menengah yang terus berkembang di Indonesia. Dan yang terakhir, menyediakan paket medis berkualitas yang dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Next. Kemudian, lini bisnis yang ketiga ada sektor perhotelan, di mana Lippo Karawaci mengelola 9 hotel dengan tingkat hunian rata-rata 68%. 5 hotel telah dijual kepada First Rate, dan 4 sisanya dikelola oleh PT Arya Duta International Management. Strategi pertumbuhan pada sektor ini, yang pertama, peningkatan pangsa pasar dan profitabilitas dari hotel-hotel yang sudah ada, dan penetrasi pasar kelas menengah dengan meluncurkan jaringan hotel bintang 3. Kemudian yang keempat ada pusat perbelanjaan,
di mana mengelola 46 mall dengan luas lantai sebesar 3,2 juta meter persegi dengan tingkat hunian 88%. Properti Lipo Mall Indonesia Retail Trust atau LMIRT mencapai tingkat hunian sebesar 94%. Strategi pertumbuhan pada lini bisnis ini yaitu mempercepat proyek pengembangan mall baru dan mempercepat proyek peningkatan aset untuk properti yang sudah ada, dan mengembangkan budaya kerja yang menjadikan Lipo Karawaci sebagai operator mall terkemuka di Indonesia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nilam. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Terima kasih, Feli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilam Kumala dari kelompok 3 yang akan melanjutkan presentasi yang udah disampaikan oleh saudara Feli, rekan saya. Yang selanjutnya yaitu pengenalan divisi manajemen aset. Apa sih manajemen aset itu? Jadi, divisi manajemen aset ini bertanggung jawab untuk mengelola properti yang dimiliki Lipo Karawaci dan mengoptimalkan nilai serta pendapatannya melalui pengelolaan yang efisien. Kemudian, eh, dalam divisi manajemen aset ini memiliki struktur yang terdiri dari dua real estate investment trust atau yang biasa disebut REITs yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Yang pertama yaitu ada First REIT dan LMIRT atau Lipo Mall Indonesia Retail Trust. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi REITs. Yang pertama yaitu pendanaan non-hutang. Jadi Lipo Karawaci menjual rumah sakit dan pusat perbelanjaan atau mall yang stabil kepada REITs untuk mendapatkan dana tanpa menambah utang. Maka hal ini membantu perusahaan memenuhi kebutuhan investasi tanpa risiko finansial yang berlebihan. Terus ada sumber properti. Fungsi dari REIT ini. Eh, Properti yang ada di portofolio REITs hanya berasal dari Lipo Karawaci dan tidak melibatkan pihak ketiga. Hal ini memastikan kontrol penuh atas kualitas dan pengelolaan properti. Yang selanjutnya yaitu First Rate. Eh, First Rate ini memiliki 18 properti di mana 14 berlokasi di Indonesia, 3 di Singapura, dan 1 di Korea Selatan. Terus jenis propertinya yaitu portofolio mencakup rumah sakit, panti jompo, pusat rehabilitas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Untuk nilai portofolionya yaitu total nilai properti mencapai 1,27 miliar dolar Singapura sekitar 881 juta US dollar. Untuk pendapatan stabilnya itu First Rate menghasilkan pendapatan yang stabil dari sektor kesehatan, jadi menjadikannya investasi yang aman bagi pemegang saham. Untuk selanjutnya yaitu ada LMIRT atau Lipo Malls Indonesia Retail Trust, yang mana untuk jumlah propertinya itu memiliki 20 mall retail berkualitas tinggi dan 7 ruang retail utama yang terletak di dalam mall lain di Indonesia. Untuk total luasnya sendiri itu memiliki total luas yang dapat disewakan sebesar 849.694 meter persegi. Untuk nilai portofolionya sendiri itu secara keseluruhan LMIRT ini mencapai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura atau sekitar 1,3 miliar US dollar. Untuk target pasarnya sendiri dari LMIRT ini berlokasi di daerah yang berpopulasi kelas menengah yang besar seperti Jabodetabek, Bandung, Medan, Palembang, dan Binjai. Untuk properti ini menarik bagi konsumen kelas menengah hingga menengah ke atas. Untuk penyewa utamanya itu terdapat peritel terkenal seperti Matahari, Carrefour,
H&M, dan penyewa populer lainnya seperti McDonald, Starbucks, dan Adidas. Untuk selanjutnya yaitu dalam manajemen aset ini ada strategi pertumbuhan. Yang pertama yaitu ada expansion skala rates, yang mana itu fokus pada pertumbuhan yang signifikan dengan strategi aset like, yang artinya menjual aset yang stabil kepada REITs untuk mendapatkan pendanaan tanpa utang tambahan. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan imbalan jasa. Hal ini untuk memperkuat basis pendapatan berulang dengan meningkatkan kontribusi pendapatan dari pengelolaan aset. Yang ketiga yaitu pengelolaan dana investasi real estate. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan dan pengembangan dana investasi properti untuk memperluas portofolio investasi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada tabel 3 yaitu snapshot of Lippo Karawaci segment performance. Itu dalam US dollar, yang merincikan kinerja segmen-segmen utama PT Lippo Karawaci Tbk dari tahun 2012 sampai 2016 dalam satuan juta US dollar. Nah, tabel ini memberikan informasi mengenai pendapatan bersih atau net revenue, laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT, laba tahun berjalan atau profit for the years, serta total aset dan kewajiban segmen masing-masing. Dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan ya, eh, pada segmen healthcare itu mencatat pertumbuhan yang paling signifikan baik dari sisi pendapatan bersih, EBIT, maupun aset menunjukkan bahwa sektor kesehatan merupakan kontribusi terbesar dalam portofolio Lippo Karawaci. Untuk urban development sendiri itu mengalami fluktuasi pendapatan dan laba dengan penurunan signifikan setelah 2014. Kemudian itu ada retail malls and property and portfolio management itu menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun kontribusinya terhadap total pendapatan lebih kecil dibanding segmen lainnya. Untuk LSID dan hospitality dan infrastruktur juga memperlihatkan stabilitas dengan peningkatan aset yang menunjukkan adanya investasi berkelanjutan. Eh, Pada tabel ini kita dapat melihat itu tabel ini memberikan gambaran tentang kinerja segmen-segmen Lippo Karawaci yang bervariasi ya teman-teman, dengan beberapa segmen mengalami pertumbuhan yang kuat, sementara segmen lain menghadapi tantangan fluktuasi pendapatan. Untuk yang selanjutnya yaitu eh, ada laporan konsolidasi PT Lippo Karawaci Tbk yang terdiri dari bagian utama yang pada sisi kiri itu ada laporan laba rugi, dan yang di sisi kanan itu ada laporan arus kas ya teman-teman. Ya, dapat kita simpulkan pada pendapatan dan aset perusahaan terus tumbuh dari tahun 2012 hingga 2016. Tetapi laba dan arus kas operasi mengalami penurunan, terutama setelah tahun 2014, yang menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga profitabilitas. Kemudian perusahaan terus melakukan investasi besar yang mencerminkan fokus pada ekspansi jangka panjang, tetapi hal ini juga meningkatkan utang dan mengurangi distribusi dividen. Kemudian arus kas perusahaan dari aktivitas pendanaan berperan penting dalam menjaga likuiditas meskipun ada defisit dalam arus kas operasional. Bisa kita lihat ini untuk rangkuman kinerja keuangan PT Lippo Karawaci Tbk selama periode 2012 hingga 2016. Bisa kita lihat Lippo Karawaci berhasil mempertahankan kinerja keuangan yang kuat meskipun mengalami fluktuasi dalam segmen-segmen bisnis tertentu. Bisa kita lihat pada pendapatan bersihnya itu pada tahun 2012 eh,
sebesar 458 juta US dollar, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 768 juta US dollar dan eh, peningkatannya cukup cukup besar. Yang selanjutnya yaitu laba sebelum pajak atau EBIT pada tahun 2012 itu sebesar 110 juta US dollar, kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 114 juta US dollar. Kemudian ada laba bersih pada tahun 2012 itu sebesar 98 juta US dollar dan menurun pada tahun 2016 sebesar 91 juta US dollar. Untuk aset totalnya sendiri itu pada tahun 2012 sebesar 1,85 miliar US dollar dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sekitar 3,39 miliar US dollar. Untuk liabilitas total atau utang totalnya itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya teman-teman. Itu pada tahun 2012 liabilitas totalnya itu sebesar 997 juta US dollar. Kemudian pada tahun 2016 sebesar 1,75 miliar US dollar. Seperti yang kita lihat di sini lumayan eh, ada peningkatan dan fluktuasi. Yang selanjutnya yaitu pada tabel 5, betas of list Indonesian property developers, healthcare and retail companies yang merincikan beta keuangan atau levered beta, total utang dan total ekuitas dari berbagai perusahaan pengembang properti, kesehatan, dan retail di Indonesia. Beta keuangan digunakan untuk mengukur risiko perusahaan yang dipengaruhi oleh struktur utangnya atau leverage-nya. Untuk Indonesian Property Developers itu uh, harus kita ketahui itu leverage beta yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar, begitupun dengan sebaliknya. Bisa kita lihat pada PT Summarecon Agung Tbk memiliki beta tertinggi sebesar 1640, yang berarti lebih berisiko dibanding dengan perusahaan pengembangan properti lainnya. Untuk Lippo Karawaci Tbk sendiri memiliki salah satu referensi beta terendah, yaitu sebesar 1025 di antara perusahaan pengembang properti, meskipun memiliki total utang yang tinggi dibanding dengan ekuitas. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Indonesian Healthcare Companies. Dalam kedua perusahaan kesehatan ini memiliki beta yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan properti dan retail. Maka menunjukkan risiko pasar yang lebih rendah ya teman-teman. Pada PT Mitra Keluarga memiliki beta yang sangat rendah bahkan 0,335 dan tidak memiliki utang. Sehingga perusahaan ini relatif lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pasar atau kondisi ekonomi makro. Untuk selanjutnya itu pada Indonesian Retail Operators, itu perusahaan retail memiliki levered beta yang berkisaran antara 1.108 hingga 1.341 yang menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat risiko yang sedang dalam menghadapi perubahan di pasar di antara perusahaan-perusahaan yang lain tadi ya teman-teman. Pada PT Mitra Adi Perkasa Tbk memiliki total utang tertinggi, bisa kita lihat di antara operator retail lainnya ya, itu sebesar 556,50 juta US dollar. Namun leverage betanya tetap yang paling rendah di antara perusahaan retail lainnya, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menahan risiko meskipun tingkat utangnya tinggi. Bisa kita ambil kesimpulan
Perusahaan pengembangan properti memiliki beta yang lebih tinggi, menandakan bahwa sektor ini lebih sensitif terhadap perubahan pasar dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi, seperti PT Sumerikan Agung Tbk tadi. Kemudian perusahaan kesehatan memiliki beta yang lebih rendah, menunjukkan stabilitas yang lebih baik dan sensitivitas yang lebih rendah terhadap perubahan pasar. Kemudian ada perusahaan retail menempati posisi tengah dengan levered beta yang cukup moderat, menunjukkan bahwa dengan lever menunjukkan bahwa mereka menghadapi risiko pasar yang lebih tinggi daripada sektor kesehatan, tetapi lebih rendah daripada sektor properti. Jadi tabel ini menunjukkan bagaimana beta dan struktur modal atau utang dan ekuitas mempengaruhi risiko perusahaan di berbagai sektor. Untuk selanjutnya yaitu ada Lippo Karawacis EVA, perhitungan EVA. Jadi Lubis menghitung, peneliti dalam studi kasus ini menghitung Economic Value Added atau EVA untuk PT Lippo Karawaci. Uh, Apa sih EVA itu? EVA itu merupakan ukuran kinerja yang menunjukkan nilai yang diciptakan di atas biaya modal yang dikeluarkan. Tingkat suku, kemudian ada tingkat suku bunga bebas risiko. Lubis menggunakan imbal hasil dari obligasi pemerintah Indonesia berjangka 10 tahun sebesar 6,90% sebagai tingkat suku bunga bebas berisiko atau NRF. Kemudian selanjutnya ada imbal hasil pasar. Untuk menghitung imbal hasil ekuitas jangka panjang di pasar atau RM, Lubis ini memanfaatkan imbal hasil tahunan indeks harga saham atau IHSG dari 30 Juni 1997 hingga 28 Februari 2017. IHSG mencatat imbal hasil kotor sebesar 671,99% selama periode tersebut. Kemudian ada imbal hasil yang diharapkan. Imbal hasil tahunan yang diharapkan sebesar 10,94% sebagai imbal hasil dari portofolio pasar RM. Kemudian ada tarif pajak perusahaan. Untuk di Indonesia sebesar 25%, perusahaan yang menawarkan minimal 40% dari total modal saham kepada publik dapat memperoleh potongan pajak sebesar 5%. Kemudian ada struktur kepemilikan saham. Investor institusi dan retail masing-masing memiliki sekitar 30% dan 60% saham di Lippo Karawaci. Ini menunjukkan distribusi kepemilikan yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas perusahaan. Analisis EVA ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi apakah Lippo Karawaci dapat mempertahankan strategi pertumbuhan yang didorong oleh belanja modal yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan Lippo Karawaci ini. Kemudian di sini kelompok kami memiliki kesimpulan terhadap adanya tantangan dalam PT Lippo Karawaci ini. Yang pertama yaitu kondisi pasar properti yang menunjukkan penurunan penjualan kondominium dan stagnasi harga properti dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pada sektor kesehatan, adanya keterbatasan tenaga medis berkualitas dan besarnya jumlah wisata medis ke luar negeri masih menjadi tantangan utama di sektor kesehatan Indonesia. Untuk di sisi lainnya yaitu ada peluang, yang mana ada peningkatan populasi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan peningkatan pendapatan menciptakan permintaan yang tinggi untuk properti terjangkau dan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang selanjutnya ada ekspansi jaringan layanan dengan dukungan infrastruktur dan pertumbuhan kelas menengah. Lippo Karawaci memiliki potensi untuk terus memperluas jangkauan pasar di berbagai sektor. Yang selanjutnya yaitu kelompok kami memiliki kesimpulan dan rekomendasi pada studi kasus ini. Yang pertama yaitu ada Lippo Karawaci perlu mempertahankan fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan dengan memperkuat segmen-segmen yang menghasilkan pendapatan berulang, seperti sektor kesehatan, mall, dan pengelolaan aset. Yang selanjutnya yaitu dengan potensi besar di pasar kesehatan dan properti, Lippo Karawaci dapat terus meningkatkan posisi
pasar mereka dengan efisiensi operasional dan inovasi produk yang tepat. Kemudian kami memiliki rekomendasi, yaitu perusahaan Lipo Karawaci juga harus mempertimbangkan manajemen risiko untuk menghadapi volatilitas di sektor pengembangan properti. Kemudian sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami harap eh, presentasi kami pada hari ini eh, dapat diserap dan memberikan insight yang bagus kepada teman-teman semua. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.